Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, seperti biasa kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga kepada pengarang kitab Al-Ham yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, juga kepada Sayyid Syadiri Hasan Harun Ki Abdul Hamid Badabata, juga kepada Habib Amin bin Musil Al-Adam, juga kepada orang tua kita yaitu Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hadwan. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat barokah beliau, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita semua. Amin. Al-Adiniyah kulli sholih wa haqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bi fid dharaini. Amin. Kita lanjut bab kemarin, babu adab dukhulil khala. Ini sisa sedikit bab tentang tata cara atau sopan santun masuk WC. Lanjutannya wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan ente bercebok kecuali pakai tangan kiri. Jadi sunnahnya bercebok pakai tangan kiri. Bukan cuma bercebok, sesuatu yang makruh. Yang makruh pakai tangan kiri. Contoh rokok. Tapi rokok tidak sunnah. Cuma karena rokok tak bagus, pakai kiri. Apalagi yang tidak bagus, umpama. Ya mudah-mudahan oleh Allah dijauhkan dia. Mabuk. Tapi ini masya Allah dia orang. Dia mabuk tapi masih ngamalkan sunnah, masih ingat. Kata Mas Toto, kalau hal tak bagus pakai tangan kiri katanya. Masih mabuk ya umpamanya. Ya kenapa? Sesuatu yang tidak bagus pakai yang kiri. Kayak kemarin kita masuk masjid, tempat-tempat bagus, pondok, sunnah pakai kaki kanan. Tapi kalau masuk tempat tak bagus, diskotik, tempat pelacuran, bapak kita jadi polisi atau ditugaskan atau nagih utang. Ada kawan kita punya utang, tapi dia ada dalam diskotik, kita suruh masuk. Tidak apa kita masuk. Kita bukan mau disko, bukan mau joget, kita mau nagih utang. Tapi masuknya pakai kaki kiri, ngapa? Karena ini tempat maksiat. Begitu pula nih, becebok disunahkan pakai tangan kiri. Terus, wakul indal marad minal istinja, dan bacalah setelah kita becebok, ada doa setelah becebok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Yang artinya, ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit munafik dan jagalah kemaluanku dari hal-hal yang diharamkan. Wadluk yadaka, dan gosoklah tanganmu ba'da tamamil istinja, setelah bercebok, bil ardi, dengan tanah. Au bihaitin tsumma silha, atau dengan apa saja. Kalau zaman dulu belum ada sabun, jadi habis bercebok digosok pakai tanah biar hilang baunya. Zaman dulu, zaman sekarang udah ada sabun, jadi tidak usah pakai tanah, gantinya pakai sabun. Gimana Mas? Kita tidak pakai sabun. Ambil becebok kita tidak pakai sabun, basuh biasa. Tidak pakai sabun, tidak pakai tanah, basuh biasa. Basuh, dan selesai. Coba cium tangan kiri, agak bau-bau dah. Masih ada tidak baunya? Masih ada kan? Itu dalam ilmu fikih, bau tersebut maafu, dimaafkan, tidak apa-apa. Emang tak bisa hilang. Kalau tak pakai sabun tak bisa hilang. Kalau cuma pakai air, dia pakai air satu ember, setelah itu kita cium, tetap ada baunya. Kalau pakai sabun tak hilang, tapi tidak wajib pakai sabun. Sunnah pakai sabun atau tanah. Jadi anda kata pakai sabun tak apa-apa bu. Ada bau sedikit tak apa-apa, itu dimaafkan. Terus babu adamil wudu. Nah, sekarang kita pindah bab. Kemarin bab sopan santun masuk WC udah selesai. Sekarang kita pindah bab babu adamil wudu. Bab sopan santun mengambil wudu. Jadi wudu, kita berwudu sampai sembahyang, itu ada tata caranya, ada sopan santunnya. Bukan sembarang wudu, ada sopan santunnya. Apa di antaranya? Fa idza faragta minal istinja. Kalau kamu sudah atau ente sudah selesai bercebok, masuk WC, udah cebok kencing, udah cebok dari daerah, selesai bercebok, fala tatrukis siwak. Habis bercebok, jangan ente tinggalkan siwak. Sunnah
habis bercebok pakai siwak, Pak Bu, dicabut nyawa itu naudzubillah sakit. Nabi Idris, saya mungkin pernah nyampaikan, Nabi Idris ini nabi, mohon pada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa saya. Kata Allah, enggak usah Idris, sakit, enggak apa-apa ya Allah, cabut, nanti saya meninggal, ibadahkan nanti, hidupkan nanti. Sakit Idris, enggak apa-apa ya Allah, agar saya nanti tambah cinta kepadamu. Akhirnya Allah memanggil malaikat Israel, malaikat mencabut nyawa Israel, cabut nyawa Idris. Akhirnya malaikat Israel, Bapak Ibu, mencabut nyawa Nabi Idris dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena ini seorang nabi yang tak punya dosa. Nabi Idris meninggal dunia, udah meninggal, Allah balikkan lagi, nyawanya dibalikkan lagi. Lalu Allah bertanya ke Nabi Idris, Idris, seperti apa rasa sakit dicabut nyawa? Sebenarnya Allah tidak perlu bertanya, Allah udah tahu. Kenapa Allah masih bertanya? Untuk contoh bagi kita. Apa kata Nabi Idris? Rahim Allah, rasa sakit dicabut nyawa seperti kalau Bapak Ibu nak rasa sakit dicabut nyawa, nanti balik ke rumah, tidak usah masuk kamar, tidak usah masuk dapur. Pergi ke dapur, Bu, cari pisau paling tajam. Kalau tidak ada, tak asal pisau asal. Kalau tidak ada pisau, ambil pisau cutter, tahu pisau cutter? Atau silet ya silet. Pisau yang tajam atau silet tersebut simpan di dahi kita, simpan sini nih Pak, simpan, tekan kuat-kuat, tarik sekuat-kuatnya, seret. Udah ditarik kan terkelupas tuh, kulitnya ditarik, terus tarik, terus sampai ke kaki. Ini rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Tapi apa termasuk faedahnya orang pakai siwak? Disebutkan dalam kitab Sab'in min Fawaidis Siwak. Ada kitab namanya Sab'in min Fawaidis Siwak. 70 faedah orang pakai siwak, 70 faedah yang ngarang guru saya Habib Salim Asy-Syadili. Di antaranya apa faedah terbesar? Orang yang istiqomah paling sedikit 5 waktu dipakai siwak, nanti ketika dicabut nyawa enggak sakit, tak terasa sakit, nyaman jadi cabut nyawa. Makanya nih Pak, rokok 35.000 Surya mampu, siwak 10.000 tak mampu. Kadang-kadang begini kita nih, bukan kita tak mampu murah 10.000, cuma kita ini masih tak kuasa ada di kunci, malas kita. Sebenarnya paling enak. Jadi gini Pak, coba saya ini kalau baju khusus sholat, saya bisa kan, ini khusus sholat. Jadi saya pakai hanya untuk sholat, 3 hari diganti. Saya pakai untuk sholat, ada 3 hari ganti. Baju yang sehari-hari lain lagi. Jadi Bapak kalau bisa baju takwa Bapak, itu hanya untuk sholat. Kan kalau cuma dipakai sholat 5 kali nggak bau, 5 hari nggak bau. Kalau sholat buka. Tapi baju untuk jalan lain. Jadi baju untuk sholat. Jadi ketika Bapak mau ke masjid, itu siwak udah jangan dipindah-pindah. Siwak dengan tasbih simpan di baju itu yang khusus untuk sholat. Jadi ketika pakai udah ada siwak, nggak lupa. Udah ada tasbih. Nih pentingnya tasbih Pak, ini tasbih. Nih. Apa di dalam kitab disebutkan? Orang yang bawa tasbih, walaupun tasbih ini tidak dipakai berzikir, cuma bawa aja, ini dianggap orang yang ahli zikir, walaupun tak dipakai. Bapak udah ditulis oleh malaikat orang yang ahli zikir. Andaikan Bapak ketika meninggal dunia dalam keadaan di kunci ada tasbih, itu Bapak udah ditulis sebagai orang yang meninggal dalam keadaan ahli zikir, walaupun tasbihnya tak dipakai. Karena kalau kita tidak biasa Pak berzikir, malas mau bawa tasbih di kunci ini, malas. Ngapa kita bawa tasbih? Tak sempat. Ngapa tak bawa siwak? Tak sempat. Rokok? Sempat. HP? Sempat. Tak pernah lupa tuh HP. Betul kan? Nah coba biasakan Pak. Mulai nanti Bapak siapkan satu baju khusus sholat. Nah jadi siwak ada di situ, apalagi ini tasbih ada di situ, juga ini. Ya ini sunnah-sunnah. Minyak wangi simpan di situ. Jadi ketika Bapak pakai seret udah ada. Nanti ketika ibu pun harus tahu. Ketika ibu nak ganti baju Bapak, itu ibu barang-barang Bapak itu simpan Bu, simpan. Nanti masukkan lagi ke baju yang baru selesai dicuci. Ya, ini saya nih Pak siwak. Jadi setelah bercebok, keluar dari WC, setelah bercebok disunahkan pakai siwak.
Kenapa? Fa innahu mutahharatun lil fami. Kenapa kita sunnah pakai siwak? Baik setelah bercebok, baik mau sholat, mau tidur, bangun tidur, mau ngomong. Kenapa? Fa innahu mutahharatun lil fami. Karena siwak dapat membersihkan mulut. Mulut bersih. Siwak bersih mulut. Ya. Terus apalagi wa mardatun li rabbi. Allah meridhoi, Allah mencintai orang yang pakai siwak. Allah ridho, Allah cinta. Kalau udah Allah cinta, Allah jaga nih orang yang pakai siwak ini, dijaga. Ketika ada sedih kemana-mana bawa siwak, balik ke rumah pakai motor atau nak jalan kemana, mau ditabrak orang, Allah dijaga, malaikat jaga, diperintahkan oleh Allah, jaga orang, dijaga, aman, selamat. Kenapa? Nih, wa mardatun lir rabbi, Allah ridho. Kalau udah Allah ridho, hidup kita enak, Pak. Terus wa mushidatun lisyaitan, bikin marah setan. Bodoh setan nih Pak. Orang yang punya siwak, coba saya ingin tahu. Bapak-bapak angkat dulu yang bawa siwak, angkat. Ada 1 2 orang ya. Ibu-ibu yang bawa siwak 1 2 3 4. Masya Allah banyak ibu-ibu. Sekarang yang bawa rokok di rumah, tak enak ke macam ni. Tidak apa, masih ada waktu Pak. Besok pergilah. Nih di toko Miholil kantor Musdalifah ada jual siwak. Di kantor Miholil tak berani Ahmad, atau di toko Ahbab Pak Pancasila, atau di Sudirman Pasar Tengah di bawah jembatan orang Pasar Tengah, toko Menara, itu banyak siwak. 10.000 bisa dipakai 10 tahun. Yang penting tak hilang ya. Yang penting tak hilang. Ya. Pakai siwak nih. Ini bikin setan marah. Orang yang pakai siwak nih Pak, setan pusing banget. Apa nengok aku dia. Dan juga nih, fadilah siwak. Insya Allah orang yang bawa siwak kemana-mana, rajin pakai siwak, tidak akan kesurupan. Nah Bu, terutama ibu yang biasa masuk setan, apa kalau sudah betul kesurupan, jin-jin. Orang yang kesurupan berarti dia tak bawa siwak. Tak bawa siwak. Kalau bawa siwak, jin tak berani Pak. Tak berani. Jadi ada cerita. Kita pernah cerita dulu ya. Ya, tak perlu ceritakan lagi. Jadi pada waktu itu nih, fadilah siwak. Saya dulu ketika mundur di Yaman tuh Pak, kita siwak tinggal ngambil ya. Ada jual juga. Tapi kadang-kadang kalau kita jalan-jalan agak jauh dari pondok di bawah gunung di padang pasir, itu banyak nih pohon siwak. Ya pohon siwak ini kayak apa ya? Kayak ada pohon ya kayak berakar-akar gitu ya. Nah, kalau kita cabut yang masih hijau, yang masih muda, masih hijau. Ini kan asal usulnya warna hijau, masih muda, cuma lama-lama kering. Kita cabut, kita ngambil gunting-gunting atau putuskan, itu keluar getah. Getahnya putih-putih. Yang ketika keluar getah, bapak pakai begini, getah-getah pakai. Itu getahnya wangi. Terus gigi kita nih Pak, kalau pakai yang masih ada getahnya, kayak seakan-akan gigi kita rapi. Jadi kalau ngomong pede. Makanya sampai budak sekarang saking pingin gigi rapat, dia pakai kabel apa tuh namanya? Behel. Saking pingin gigi cantik rapat, pakai itu tuh sampai harga 5 juta, 10 juta. Pakai apa? Kawan gigi, behel namanya. Kalau kita pakai siwak yang ada getahnya, kita pakai seakan-akan gigi kita terapat, kawan. Jadi pede, muka kita kayak kencang, jadi kayak pipi kita kencang. Dan karena ada zat dari getah tersebut. Jadi kita tinggal ambil. Jadi suatu hari ketika Nabi mau perang, ini pasukan Muslim, ini pasukan kafir Quraisy, jumlah pasukan musuh 10 kali lipat daripada jumlah pasukan Muslim. Nabi bilang ke sahabat, udah berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Kata Nabi, jadi disunnahkan pakai siwak. Bukan cuma sholat ya, mau perang pun sudah pakai siwak. Pakailah sahabat, mengeluarkan siwak. Oh, siwak yang besar-besar ya. Siwak ada yang sekilan, ada yang besar. Ketika pakai siwak sahabat, ini pasukan musuh, pasukan kafir musuh lari itu enggak. Terkejut Nabi. Loh kok lari? Tangkap satu orang, tangkap. Dikejar-kejar, dapat satu orang. Ditanya, diinterogasi. Kamu kok lari? Belum dia perang. Apa kata pasukan musuh? Serang Nabi. Oh, apa orang Islam ini kayu jadi makan. Apa kayak kamu? Kayu dimakan gitu. Faedah pakai siwak. Terus
Ini lagi faedah pakai siwak. Apa kata Nabi? Wa salatun bisiwakin. Kita solat pakai siwak. Bukan tengah solat pakai siwak. Maksudnya sebelum solat pakai siwak. Apa kata dalam kitab ini? Afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Pahalanya 70 kali lipat dibandingkan orang yang solat tidak pakai siwak. Jadi bawa siwak nih, dua orang pakai siwak, pahalanya tadi sholat maghrib sama dengan 70 kali sholat maghrib. Sayang Pak, ya sayang. Makanya usahakan ya Pak. Caranya gitu tadi. Takut kadang-kadang kita siwak ini kan biasa hilang, sering hilang. Udah datang dari masjid disimpan depan di atas TV, kena anak kita dimain hilang. Caranya kayak tadi, khususkan baju untuk sholat. Khususkan satu baju untuk sholat, hanya dipakai untuk sholat. Jadi enak nyimpan siwak, nyimpan tasbih, nyimpan minyak wangi. Terus, waruya Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa itu Abu Hurairah? Ya, bapaknya kucing. Jadi Abu Hurairah sahabat Nabi ini Pak diberi gelar Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Maksudnya penggemar kucing, pecinta kucing. Beliau kemana-mana nih Pak selalu bawa kucing. Selalu bawa kucing. Jadi beliau ini punya baju jubah ya kayak gini, lengannya itu besar, lengan segini lengan lebar. Jadi lengan ini kita kecil, ini lengan kita, lengan baju beliau segini. Jadi kalau Nabi masuk masjid, sendal Nabi diambil disimpan di sebelah kanan, kucing beliau disimpan di jubah kiri. Nah, jadi begini dulu. Ini ada sendal, ini ada kucing. Kemana-mana bawa kucing terus. Akhirnya kena sahabat, kena Nabi, dipanggillah Abu Hurairah. Namanya Abu Hurairah. Apa penggemar kucing, pecinta kucing. Kayak bapak pecinta durian, berarti Abu Syaukah, bapaknya durian, pecinta durian. Ya. Jadi Abu itu artinya bapaknya atau pecinta gitu. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kata Nabi, andaikan tidak mempersulit umatku, maka akan aku wajibkan pakai siwak setiap sholat. Jadi kata Nabi, andaikan siwak ini gampang didapat, aku wajibkan setiap sholat, wajib bukan sunnah, wajib. Cuma kata Nabi karena siwak ini agak sulit didapat, makanya tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya, ini dulu siwak agak sulit. Kalau zaman dulu kita tidak dapat siwak, nunggu orang datang haji loh. Sekarang tak ada cerita siwak sulit, tak ada. Nah, jangan di Pasar Tengah, Pasar Sudirman, di Pancasila, toko Ahbab, di kantor Musdalifah, kantor travelnya Miholil Musdalifah sekarang ada. Cukup 10.000 ya, 10.000 siwak. Gampang dah sekarang siwak. Nah, terus wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga dari dari Nabi Muhammad bersabda, hadis Nabi, umirtu bisiwak hatta khasyitu ayatubu aliyya. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk pakai siwak hingga aku takut oleh Allah siwak itu diwajibkan kepadaku, diwajibkan kepada umatku. Ya alhamdulillah, siwak tidak diwajibkan, hanya disunnahkan. Andaikan wajib, ayah nggak dosa kita tak punya siwak. Cuma siwak ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi tidak pakai siwak tidak apa-apa. Cuma ingat, kita sholat pakai siwak, pahalanya sama dengan berapa kali tadi? Berapa derajat? 70 derajat. Sholat pakai siwak. Dijawab, kan hukumnya sunnah mas, tidak dosa, betul Pak. Tapi ingat ya, kita sholat nih bukan nak ngurang pahala, nak nambah pahala. Udahlah sholat tak khusyuk, ngayal kemana-mana. Ya, paling sedikit untuk nutupi tak khusyuk kita itu, lakukanlah amalan sunnah dalam sholat, diantaranya pakai siwak. Juga apalagi ada hadis Nabi, orang yang sholat pakai imamah nih, ini namanya imamah. Imamah nih bahasa Arab, sorban kepala bahasa Arabnya imamah. Sorban selendang ini bahasa Arabnya rida. Jadi ada hadis Nabi, orang yang sholat pakai imamah, sorban kepala, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Orang yang sholat pakai rida nih, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Rida, boleh rida ini Pak, selendang ini, laki-laki Bu ya, boleh dipakai sholat, ketika sholat dipakai gini boleh. Jadi Allah Akbar. Boleh. Juga boleh rida ini dijadikan sajadah. Walaupun ada sajadah, kita masih pakai alas rida. Juga pahalanya sama, 70 kali sholat. Mas, anak ini belum mas, belum haji.
Masa pakai sorban mas? Enggak, pakai sorban tuh tak harus Pak Haji. Tak harus. Yang penting ketika sholat pakailah sorban, enggak apa-apa. Tapi kan itu pakainya ulama. Iya, itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat walaupun bukan ulama, bapak-bapak silakan pakai sorban, pahalanya 70. Tapi kalau di luar sholat, bapak berjalan ke pasar, ke mana? Jangan pakai imamah, itu pakainya ulama. Takut dikira bapak ulama. Orang nanya hukum kan ada gengsi sorban bersahabat Vespa kan, jawab sembarangan. Nah, jadi kalau sholat tidak apa-apa, tidak nunggu ulama, tidak nunggu haji, belum haji, tetap disunahkan pakai imamah. Terus Tsumma ajlis lil wudu mustaqbilal qiblah. Kemudian duduk ketika wudu menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi, di tempat yang tinggi, kaila yusibakar rasyas, agar tidak terkena percikan air. Jadi sunnahnya berwudu itu sebenarnya sunnahnya wudu itu duduk. Nah, kayak di sini kan duduk nih. Model apa? Model duduk. Terus duduknya di tempat yang tinggi, makanya dibuatlah kursi-kursi yang dari semen biasa kan. Nah, duduk tempat tinggi. Kenapa? Biar percikan air tak kena ke badan kita. Takut-takut di bawah tuh ada yang najis kena ke percikan kita. Jadi sunnahnya wudu sebenarnya wudu duduk. Terus Wakul, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini baca doa sebelum kita mulai berwudu. Tsumma sil yadaika thalathan, kemudian basuhlah tanganmu 3 kali. Qabla an tudhilahumal ina, sebelum dimasukkan ke tempat air. Jadi tapi dengan syarat kalau airnya banyak. Airnya banyak 2 kula lebih. Kayak di kamar mandi. Nah, rumah-rumah kita itu kan rata-rata kan kamar mandinya kan besar. 2 kula lebih itu berapa sih mas ukurannya? 2 kula lebih itu pak, andaikan segi 4 ya. Bak mandi segi 4, itu ukurannya 60. Lebar 60 cm ya. Lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Diberi air penuh-penuh. Itu udah 2 kula lebih. Jadi andaikan kita wudu di dalam begini, selama airnya tidak berubah, tetap bau warna rasa, maka air tersebut boleh dipakai berulang-ulang. Itu namanya 2 kula lebih. Tidak besar 2 kula lebih itu. Segini dah. Nih, lebih sini sih, segini nih. 60, lebar segini, 60, panjang 60, dalam 60. Sedangkan di kamar mandi kita itu kan rata-rata tempat bak air lebih dah kira-kira. Kebanyakan lah, umumnya kan di atas 1,5 meter kadang-kadang ya. Pakai bak santri. Baknya santri itu saking besarnya kadang-kadang kecil-kecil berenang dia. Lebarnya ada 4 meter, panjangnya ada mungkin 8 meter, tingginya ada 2 meter. Berenang dia. Nah, itu 2 kula lebih. Jadi kalau 2 kula lebih kita boleh wudu langsung ke dalam. Gini mas, ada air nggak nyampe 2 kula lebih, 1 ember kecil, anggaplah ember kecil biasa tuh, ember cor, ember semen yang biasa semen agak lebih besar lah dari itu. Kita mau wudu mas, cuma enggak ada canting. Gimana kita nak wudu? Ember katalah ember besar segini lah ember. Kan tak mungkin kita ember besar berisi ngangkat gini kan berat. Kita mau wudu pakai itu tapi tak ada canting. Gimana caranya? Nah, pakai tangan. Boleh tangan kita masukkan situ, tapi ingat, niatnya tangan kita itu sebagai canting. Kalau kita tidak niat sebagai canting, itu airnya sebut mustakmal, second, tak boleh dipakai lagi. Jadi niatkan niat tangan ini sebagai canting. Jadi wudunya gini, ini anggap ember, kita ngambil, wudunya harus keluar, tidak boleh jatuh ke ember itu. Kenapa? Karena di ember itu airnya tidak sampai 2 kula lebih. Jadi ngambilnya gini. Nah, itu wudu, dan itu ngambil lagi, keluar dari ember, ya. Nah, gini, ngambil lagi rambut, ngambil lagi kuping, ngambil lagi baru ke kaki. Itu kan tidak boleh wudu langsung di dalam itu. Ini jadikan cantik pakai tangan boleh. Tapi kalau air dari 2 kula lebih, baknya besar, lebih dari 60 cm, langsung wudu di situ boleh. Ini bak. Ya, 2 kula lebih, 60 cm mamanya. Kita wudu di dalamnya. Airnya jatuh lagi. Ya, air wudu kita jatuh ke dalam itu enggak mustakmal, enggak second. Boleh dipakai berulang-ulang selama air tersebut tak berubah bau, warna dan rasanya. Terus mana tadi? Jadi sebelum tangan kita masuk ke dalam air tersebut disunnahkan basuh tangan, karena kita tak tahu tangan kita mungkin kotor. Ini ada hadis Nabi, orang ngolok hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi begini, kalau kau bangun tidur Pak Bu,
Kalau bangun tidur mau wudu, jangan walaupun airnya banyak 20 lebih, jangan langsung kau celupkan tangan kau lembab tuh, kata Nabi, karena kau tak tahu tadi malam kau tidur tangan kau ada di mana. Mungkin bergaru-garu apa kan, jijik kan? Akhirnya ngeluh-ngeluh. Ini ada dalam kitab nih cerita. Dia ngeluh-ngeluh, tak bisa. Kalau aku tidur, aku bisa ngatur tangan aku, tak mungkin kemana-mana. Bual ya hadis Nabi, apa kata dia? Kalau aku tidur gini, gini, tak mungkin berubah. Akhirnya dia tidur, Pak, bangun tidur, naudzubillah, tangan kirinya Pak semua nih masuk ke lubang pantat, mati. Dalam kitab ada ceritanya, mati. Ada lagi orang ngolo-ngolo hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi, nah, ini hadis ini untuk bapak nih, bapak ibu, masya Allah bapak ibu ini dapat hadis ini. Kata Nabi, malaikat. Jadi kalau bapak ibu pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu agama, kayak sekarang bapak ibu tadi dari rumah datang ke masjid niat ikut majelis taklim, itu malaikat membentangkan sayap. Jadi dari rumah bapak ibu ke sini malaikat tuh membentangkan sayap. Ngapa? Menjaga bapak ibu biar selamat sampai ke masjid. Dibentangkan sayap. Akhirnya ada orang ngeluh-ngeluh, dia jalan dari rumah ke masjid kakinya jingkit-jingkit, berjingkit-jingkit begini, ngeluh-ngeluh, jingkit-jingkit. Ditanya, kamu jingkit-jingkit? Kasihan, takut sayap malaikat patah. Nah, makanya dia takut patah. Ngulu-ngulu hadis Nabi. Akhirnya, ini dalam kitab ada ceritanya, Pak. Ketika dia tidur, bangun tidur, di kupingnya selalu terdengar suara apa? Sayap-sayap sampai dia mati. Makanya hati-hati hadis Nabi, jangan dimain-mainkan. Kemarin ada viral, ada di YouTube. Ya, ada di YouTube. Ada kiai yang ngolok-ngolok istri Nabi. Naudzubillah ya, istri Nabi Siti Khadijah buka di YouTube ada. Tapi alhamdulillah beliau sudah minta maaf, ya sudah minta maaf. Istri Nabi, jadi dibilang istri Nabi, ya pokoknya ya menghina lah. Kan mungkin namanya walaupun kiai ulama kan manusia biasa. Yang tidak punya dosa, tidak punya salah cuma Nabi dan Rasul. Namanya kiai ulama ya manusia biasa. Sama punya salah juga, sama suka duit. Ada kiai tak mau duit, mana cari orang, mana kiai tak mau duit? Saya, mantu duit saya. Bapaknya tak berhe siapa ya guraunya ya. Terus, dah baik sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan silakan. Padahal yang lain dulu. Ibu silakan Bu. Ibu tak apa-apa Ibu. Silakan Bu. Ada. Nah, kalau tidak ada kita lanjut, nanti saya beri lagi waktu untuk bertanya. Jadi kata Nabi Mu'adz dalam kitab ini, sebelum kita mau ngambil sembahyang, mau masukkan tangan kita ke bak mandi tersebut, basuh tangan kita, karena kita tak tahu tangan kita di mana nih, kuman-kuman. Kayak kemarin musim corona tuh masya Allah ya, istri saya itu kan takut, betul-betul jaga. Jadi ketika saya keluar rumah datang ceramah, tuh baju langsung dibuka, cuci pakai air panas. Saya tak boleh masuk rumah, tunggu lu, basuh kaki, basuh tangan, pendek. Kalau saya tidak, alhamdulillah selama corona saya ceramah, asal orang tak batalkan jadwal, berangkat saya ceramah. Sampai pernah video saya viral nih, dengan ente nih. Dengan hari ini, saya dipergikan polisi. Berdua dengan hari. Jadi ceritanya, corona baru dapat 3 hari. Saya Jumat khutbah di Masjid Al-Falah. Jamaah Masjid Al-Falah, habis khutbah, udah Ustaz kita punya perlu. Ada apa? Ini masjid mau ditutup nih Ustaz. Ngapa pula masjid tutup? Karena bahaya corona. Pasar Dahlia kan itu tutup. Oh tak bisa nih kata saya, tak bisa. Habis khutbah doa saya balik, saya ganti pakaian, saya berangkat ceramah ke Kuala Secapa berdua dengan Ari ini. Siap membawa. Saya nyetir, saya bilang ke Ari, buat video. Sampai nyetir berdua dengan dia. Nyetir itu lihat di YouTube tuh viral video dia sampai ke seluruh Indonesia. Saya marah-marah di situ karena ngapa? Ya saya marah karena ngapa masjid ditutup, pasar tak ada. Ayo pertama kali ada corona yang disuruh tutup apa lu? Masjid kan? Masjid banyak tutup. Pasar Dahlia Bu pernah tak tutup? Tak pernah. Masjid jaga jarak, pasar ada nggak jaga jarak Bu? Ada nggak ibu jualan orang bayar pakai kayu? Ada nggak? Ngapa pula jadi masjid suruh itu? Ya.
Ini karena orang nggak paham dulu ya. Masya Allah, sampai di rumah tuh istri saya hilang baunya hilang. Saya alhamdulillah, ya nggak hilang bau. Kan banyak yang hilang bau tuh kan. Santri berapa ratus tuh, dari santri 600 mungkin ada 300 orang yang hilang bau. Nah, termasuk Abi. Nah, Abi kayak minyak wangi mau Jumat ke sini. Kan Abi punya minyak wangi, ada lemari khusus minyak wangi. Mungkin ada 50 botol minyak wangi. Nggak beli ya, diberi santri, beli orang kan. Dari harga yang 1 juta, yang 10.000 sampai 1 juta tuh Abi ada tuh minyak wangi. Jadi ketika Abi mau ke masjid pakai minyak wangi, ngapa tak ada bau? Belum tahu nih, Abi tak sadar. Memang tak sadar kan, bapaknya kena hilang bau, tak sadar. Pakai lagi sampai 10 botol. Kata Abi, kurang ajar budak-budak ini. Minyak wangi aku diganti air. Habis dimarahkan santri yang biasa bersihkan kamar Abi. Akhirnya datang Umi. Ngapa Bi? Ini mudah-mudah nih. Minyak wangi aku diganti air. Karena tak mungkin kan, tak nyangka penyakit itu kan pada muncul. Sekali kena Umi dicium, wangi nih. Aduh, aku kena corona kan Abi. Nah, pelajaran untuk kita semua, Bu. Pak, ini pelajaran untuk kita semua. Kedepannya, kalau ada musibah, penyakit sebesar apapun, jangan tinggalkan Allah. Jangan sampai nutup rumah Allah. Buka masjid lebar-lebar. Yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah. Yang beri obat, yang beri perlindungan, yang beri kesembuhan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apa lagi sampai nutup rumah Allah? Buka lebar-lebar, berpikir kepada Allah. Ya, ini pelajaran. Takut-takut ke depannya ada kayak gitu lagi. Ya. Terus, hampir Isya? Isya berapa menit? Masih? 16 menit? Oh, 20 menit. Terus, jadi setelah tangan kita dibasuh tadi, sebelum kita masukkan ke bak mandi, lalu kita baca apa? Setelah basuh tangan, wakul, dan bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Terus tsumman wiraq al hadas wa istibahat as-shalah. Lalu kita berniat menghilangkan hadas, niat wudu. Nawaitul wudu'a li raqil hadatsil asghari fardhun lillahi ta'ala. Setelah kita niat wala yanbaghi an ta'zuba niyataka qabla ghuslil wajhi wa laysa wudu'uk. Dan jangan sampai ini dasar ya. Niat dulu, niat nawaitul wudu'a li raqil hadatsil asghari fardhun lillahi ta'ala. Baru kita siram, tidak sah. Ini menurut pendapat yang kuat. Jadi yang betul gimana? Sambil nyiram, ya pertama niat lo pakai mulut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhun lillahi ta'ala. Lalu kita ngambil air, kalau pakai cantik nih. Ketika air jatuh, di mana ya? Pertama di anggota full badan kita jatuh, anggaplah di kepala. Ketika air jatuh, hati kita berniat barengan. Air jatuh langsung hati bilang nawaitul wudu, sambil lihat tangan. Hati sambil nawaitul wudu aliraqil hadatsil asghari fardhun lillahi ta'ala. Itu niat yang cara wudu, cara niat yang betul gitu, barengan. Kayak sholat tadi Bapak Ibu sholat, nanti bentar lagi kita sholat nih. Sebelum sholat kita kan niat pakai mulut. Pakai mulut hukum sunnah tidak wajib. Usolli fardhul isya arba' raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, mulut ngomong Allah, hati ngomong usolli. Allah, usolli fardhul isya arba' raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi akbar. Barengan. Tak bisa Mas, kadang-kadang kan kita tak bisa kan. Malah kalau begitu samsut jadinya. Was-was kita tidak usyuk. Ya udah, untung Bapak Ibu ada ulama yang mengatakan cukup pakai ada ulama yang mengatakan cukup pakai mulut ya, tidak barengan tidak apa-apa. Kita lihat dong, usolli fardhul isya arba' raka'at sambil lagi bilang adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lalu kita pakai hati, usolli fardhul isya arba' raka'at sambil lagi bilang adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada ulama bolehkan. Ya. Bahkan ada ulama bolehkan pakai mulut ya, ada ulama bolehkan pakai hati ya. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan tidak wajib niat. Sholat tidak wajib niat, wudu tidak wajib niat. Jadi sholat tidak usah niat kata Imam Ibnu Abbas. Langsung Allahu Akbar, tidak usah niat. Wudu tidak usah niat. Kenapa sholat tidak wajib niat kata Ibnu Abbas? Kata beliau loh, kau jam 7 malam ngadap kiblat, sholat 4 rakaat, sholat apa namanya? Isya kan? Apalah kau nak perlu niat. Jam 12 siang
kau menghadap kiblat, pergi masjid, sholat 4 rakaat, sholat apa namanya? Dur, enggak perlu niat. Kau ngambil air, kau basuh muka kau, basuh tangan kau, rambut, kuping, kaki, apa namanya? Wudu kan? Enggak perlu niat. Apa pula niat? Kata Imam Ibnu Abbas. Jadi bagi bapak ibu yang was-was, kadang-kadang kan ada orang yang was-was di niat. Ada santri was-was di niat. Nawaitul. Tak selesai. Nawaitul. ada juga santri macam-macam was-wasnya. Ada santri was-was di tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi perasaan dia itu nekannya kurang, perasaan dia. Macam-macam. Ada juga santri was-was di takbir Allahu Akbar. Ya, ada gitu. Ada begini Allahu Akbar. Sampai bukan begini. Mau diapakan orang was-was ya. Terus Tsummanwi sampai Tsummahul qurqatan libika. Kemudian ambil air satu apa nih? Apa nih? Satu centong, satu apa nih? Bahasa Indonesia nih. Satu apa? Jelaskan pakai tangan nih. Nah, satu centong. Kalau pakai tangan, pakai cantik. Livika untuk mulutmu, kumur. Jadi sebelum wudu sunnah kumur dulu kalau pakai tangan ini. Boleh gini Bapak Ibu ya, boleh kumur mulut 3 kali, hidung 3 kali. Tapi yang lebih bagus langsung 1 kali ambil air, 2 dikerjakan. Karena ada pepatah tuh, 2 pulau terlampaui. Ada pepatah apa tuh? Sekali melangkah, 2 pulau terlampaui. Maksudnya gini, sekali ngambil air, 2 dikerjakan. Jadi cara begini nih, mulut kita ini ngambil air, mulut kita begini nyedot, hidung pun nyedot. Jadi ya gini deh. Nah, jadi apa contohnya ini air, mulut nyedot, hidung setelah itu nyedot. Pertama mulut lo nyedot air nih, untuk kumur hidung pun nyedot. Nah, gitu ya. Ini yang paling afdol, yang paling bagus. Kenapa? Menghemat air. Kalau tidak pandai gitu caranya udah kumur lo 3 kali mulut, udah itu masukkan air dalam hidung 3 kali. Wa tamattak biha thalathan, kumur 3 kali. Wa baligh fi raddil ma'i ila al-ghulsumah, dan kuatkan. Jadi kalau kita ngambil ya illa yakuna shaiman. Kalau kita tidak puasa, kuatkan, nyedot itu kuat. Kalau yang kita hidung ini sampai ke atas kuatkan. Kenapa? Inilah Bapak Ibu kadang-kadang kita kena penyakit pilek tak berhenti. Namanya apa? Mas Hirul itu pernah kena dulu. Namanya rustum. Istilah dokter namanya rustum. Itu Mas Hirul pernah ketika di dalam kena. Ya, itu berobat sampai dia itu disuruh merokok rotan. Kena dokter disuruh merokok rotan, dipotong-potong rotan rokok. Jadi di dalam kan paling anti rokok. Cuma kan dia sakit boleh merokok rotan. Nah, juga diberi rokok dari dokter. Untuk ini bau dari mulut ini keluar nanah. Bahkan kalau bernapas tuh bau, hidung itu napas bau. Penyakit itu. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah ini, ngambil air kuat kan, atau memang sih kalau udah biasa sedang enggak, kalau udah masuk sini nih, kayak nak pecah malah gitu ya, weng gitu ya. Sakit air. Kalau udah biasa, tapi kalau udah biasa enggak, karena kita enggak biasa. Kalau udah biasa kuat kan, langsung gitu ya. Nah itu ada hadis Nabi juga. Ketika kita bangun tidur sebelum wudu itu kuatkan, udah kuat kita nyedot, bantingnya pun keluarkannya pun kok, gitu. Ngapa? Ketika kita tidur itu setan bersarang di sini, jin bersarang di sini. Ketika kita masukkan air dalam hidung, kita buang, gitu, langsung kita dapat. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa sholat kita tidak khusyuk? Kenapa sering pikiran samsun? Karena tadi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Boleh nanti wudu diamalkan. Terus, wa qul Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Tsumma khudh qur'an nafsik. Kemudian ambil secebok ini lianfik untuk hidungmu, wastansyir biha thalathan, masukkan air dalam hidung, wartansir ngambil anfi, lalu keluarkan. Gitu ya.
Wa qul bil istighfar dan bacalah Allahumma arihni ra'ayatal jannah wa ta'ni radin. Wa bil istighfar Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ini kalau kita amalkan ini lama, wudu jadi lama. Ya kalau kita amal, karena setiap umur baca doa, masuk air baca doa, mengeluarkan air gini ada doanya, basuh muka ada doanya lagi. Ya kalau kita amalkan, makanya kata ulama, bapak ibu kalau ingin jadi wali, cukup nih. Kalau kita ngamalkan kitab Bidayah, mulai dari lembar pertama sampai lembar terakhir, diamalkan tiap hari, jadi wali. Ini gimana tak jadi wali, Pak? Wudhunya kayak gini. Selama ini kan kita wudhu muka, tangan. Kadang wudhunya ngebut, enggak 3 kali muka, bikin cepat kan? Sekali ya, tangan sekali ya. Sedangkan ini, udahlah dia mengamalkan sunnah, basuh tangan 3 kali, ada doanya gitu. Tangan kanan ada doanya, tangan kiri ada doanya, basuh kuping ada doanya, basuh rambut ada doanya, semua. Jadi kalau kita amalkan mulai dari lembar pertama sampai lembar terakhir, kita amalkan, jadi wali. Karena ini amalan kita Bidayah ini mulai dari kita tidur sampai bangun tidur, semuanya lengkap. Semuanya di sini. Ya paling sedikit kalau kita tidak bisa mengamalkan semua, paling sedikit satu-satu lah, jadilah. Kayak tadi contoh siwak. Nah, ya siwak boleh kita amalkan. Walaupun kayak gini ini kan payah dan amalkan dia. Kalau apa saya tidak apa, kita nak wudhu kita simpan kitab, baca loh. Sedang kaya. Nah, paling sedikit yang kita bisa amalkan lah yang gampang. Siwak. Tidak bisa mengamalkan semua, jangan tinggalkan semua. Baik. Untuk sementara kita tutup dulu sampai di sini, kita lanjut walaupun sedikit ya, kita Al-Habib barolah dikit-dikit. Belum sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan silakan dari para jemaah. Ada mau nanya? Katanya beliau nih, baik mau jawab ini. Orang ini lagi naik ke bini model ini kan itu bohong. Nawak? Orang ini lagi naik ke bini model itu bohong. Jika terjadi orang perempuan punya suami, lalu suaminya yang ngawin kan istri pertama. Iya. Kita jadi sedikit, Mas. Gigi. Kita tahu. Namanya Sulaiman, jika dia ayah lagi. Terus kemudian lebih ini nak, suami dia le, oh ini kita, dia saya bentang, dari kita. Mungkin kita sampai senang bunuh kita. Mau berbuat jangan orang, oh bunuh kita pun jadi kamu, kan aman. Mungkin dia bukan dia terserah. Akhirnya mereka kita terima. Kalau terima itu muncul kita lakukan. Aku beromong kok kita terlalu muncul. Itu apa ni? Anak wartawan lebih ni. Berita berita itu. Malah aku boleh terakhir. Saya nak pernikahan. Anak masuk juga yang lebih ayam mungkin. Sudah. Ini termasuk orang ini. Lagi nabi dia berbini. Kenapa? Ini ada istri nyuruh suaminya kawin lagi dan dia yang nyarikan. Usah jauh-jauh, contohnya tak usah jauh-jauh. Abi mau jauh-jauh, Abi yang menikah lagi, yang nyuruh Umi. Ada gitu. Di Abi kawin lagi. Dulu Abi masih jadi anggota dewan, kita masih SD. Tidak usah lah kata Abi, aku tua dah. Tidak boleh, Abi kawin lagi. Umi dah tua dah. Umi yang nyarikan Pak. Kawin sampai berapa kali kan? Abi nikah. Sampai terakhir kawin dengan Dayak, ya. Dengan orang Dayak, cuma sakit kanker payudara, meninggal dunia. Ya. Nah, sekarang sisa Umi dengan yang nomor 4. Ini yang di Pareksero nomor 4. Ibunya bapak ibu tidak tahu itu. Yang nyarikan Umi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Umi yang nyarikan, yang nyuruh Umi, dipaksa. Saya kadang-kadang ngayal, andaikan saya gitu ya. Tak pernah pula sehari ini maksa gitu. Iya, Mas. Kita jadi lihat dua kesampaian mantan berbeda kesampaian. Amin. Tapi jangan sampai dengar sehari ini bahaya, disembelih. Jadi ketika udah
Lama-lama Abi dah menikah yang ketiga. Saya bertanya ke Umi, tengah santai-santai nanya, Mi, Umi ini apa mau dimadu Mi? Nggak ada perempuan mau dimadu Mi, nggak cemburu ke Umi. Apa Umi bilang, yo, aku perempuan manusia biasa, ya kadang-kadang ada. Kadang-kadang datang cemburu, apalagi kalau Abi makanya pergi ke rumah istri mudanya. Nah, biasanya kan hari Rabu Abi pergi kan, hari Rabu, hari Ahad. Namanya manusia biasa cemburu. Tapi istri astagfirullahaladzim. Ya, ngapa Umi mau dimadu? Jawab, dulu ketika Umi mondok diompul ke datuknya sendiri mondok. Jadi gurunya Umi ini bilang begini, Aisyah, kau pingin tak dapat payung emas di surga? You mau lah Kiai. Kalau kau pingin dapat payung emas di surga, nanti ketika kau baru kawin, kau bilang ke suami kau. Kau udah kawin nanti kau bilang suami kau, Bang, abang kawin lagi, adik yang carikan, kau dapat payung emas di surga. Saya ceritakan kisah hari ini, Bu. Mau dah kau dapat payung emas di surga? Apa dia? Tak dapat payung emas apa-apa. Pakai daun pisang pun tak apa, kata dia. Jadi untuk sekarang di Pontianak saya belum nemukan dia yang kayak Umi ya, Masya Allah. Okay. Ada, saya pernah ceramah di Allah Teluk Lerang, di samping Teluk Lerang Tanjung Pasir. Di kampung Tanjung Pasir itu Masya Allah juga masih muda kiainya, kurang lebih dengan saya, lebih tua sedikit. Istrinya 4, satu rumah di Tanjung Pasir dekat dengan Teluk Lerang. Masih muda kayak saya. Yang lain belum nemukan. Ya, Ibu mungkin mau dapat payung emas, Bu? Nanti balik bilang suami Ibu, payung emas. Kata Ibu, dah pakai plastik hitam tak apalah. Masya Allah, Pak Drai. Ya, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Walaupun dikit, bentar dapat barokah. Jadi kita lanjut, masih babu sholat istisqa, lanjutan kemarin minggu lalu sholat minta hujan. Gimana cara sholatnya? Wakaifiyatu sholat ya, cara sholat istisqa, sholat minta hujan, rakaatan ka sholatil id, 2 rakaat, sama dengan caranya sholat Idul Fitri Idul Adha, sama. Fa yusanu fiha ma yusanu fi sholatil id, disunnahkan dalam sholat istisqa sama dengan sholat Idul Fitri Idul Adha. Min sab'i takbirat fi rakaatil ula, 7 takbir rakaat pertama. Salat Idul Fitri kan Allahu Akbar kan? Rakaat pertama 7 takbir. Begitu pula salat istisqa. Rakaat kedua salat istisqa minta hujan 5 takbir. Sama dengan salat Id, enggak ada beda. Terus wa yaqra fiha qaf, dan membaca rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Iqtarabat, atau rakaat pertama baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, atau dan rakaat kedua baca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah, atau baca surah pendek pun boleh. Jadi sholat istisqa caranya sama dengan sholat Id. Waktu sholat istisqa fil yaumir rabi, pada hari keempat, ba'da shiyami thalathati ayyam, setelah berpuasa 3 hari. Kan sholat istisqa oleh pemerintah kan diumumkan, sebelum sholatnya diumumkan, Bapak Ibu, kita nanti akan mengadakan sholat istisqa insyaallah hari Kamis. Cuma diharapkan, diwajibkan semua warga kota Pontianak untuk berpuasa 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi kalau pemerintah udah mewajibkan puasa, nafa uskur Idris Erjin bekerja lah, Erjin email kerja Erjin ya. Jadi kalau pemerintah udah mewajibkan puasa, maka puasa tersebut hukumnya diwajib. Kalau udah diumumkan, semua warga kota Pontianak wajib berpuasa 3 hari. Karena udah tidak hujan lama, maka semua warga kota Pontianak wajib puasa. Kalau tidak puasa dosa. Cuma tidak wajib diqadha, tidak wajib diganti. Nah, jadi Bapak tidak puasa, hukumnya dosa, tapi tidak wajib diqadha. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau kita tidak puasa Ramadan 3 hari, dosa dan wajib diqadha, wajib diganti. Kalau ini cuma dosa tapi tidak wajib diqadha. Nanti kita udah puasa 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, hari keempat, hari Kamisnya barulah pergi ke lapangan ngumpul, anggaplah simpan digoreng. Disitulah kita akan mengadakan sholat istisqa. Yakhrujuna ila sakhra,
keluar atau berkumpul di padang, di halaman, ya tempat terbuka, korem boleh, gor. Jadi disunahkan sholat istisqa ini sunnahnya di halaman terbuka. Beda dengan sholat gerhana bulan, gerhana matahari di masjid. Tapi kalau sholat istisqa sunnahnya di halaman terbuka, di lapangan. Bithiabin badilah, aithiabil mihna, pakai pakaian yang jelek. Beda kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan pakai baju jate baru. Tapi kalau sholat istisqa disunahkan pakai baju yang paling jelek kita punya. Ngapa? Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita ni nak mengemis pada Allah. Kayak begini, Pak, pengemis datang ke rumah kita pakai baju jelek-jelek, diberi tak? Beri kan? Coba ada pengemis datang ke rumah pakai dasi. Pakai dasi, megang tas tenteng kayak gitu, bawa laptop, HP, iPhone harga 30 juta, diberi tak? Bangkong gerak gitu, nyaman kau HP aku ya 2 juta, kau 30 juta. Begitu pula kita nak minta ke Allah, jangan tak berjate-jate baju, pakai baju jelek kayak pengemis sekarang kita, ngemis kepada Allah. Terus wal afdal wa hum shaimun. Dan yang lebih utama dalam keadaan berpuasa. Kan tadi puasa wajib 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kalau bisa hari Kamisnya ketika kita musola istisqa tetap lanjutkan puasa. Terus wa istabu ikhrajus sibyan, disunahkan juga membawa anak kecil. Bapak ibu yang punya anak-anak ketika mau sholat istisqa bawa di korem, bawa anak-anak kecil. Wal bahaim, yang miara hewan bawa kambing, burung, ayam, bawa semua. Wasyoyo, orang tua-tua yang tak sehat tuh, kita punya orang tua, nenek, datuk yang udah sakit-sakitan, bawa. Kenapa disuruh bawa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, laula syababun husya wa bahaim rutta wa syuyukhun rukka wa atfarun rutta lasubba alaikumul adzab sabba. Kata Nabi, andaikan bukan karena para pemuda yang khusyuk, yang rajin ke masjid. Ini Masya Allah, ini banyak yang muda-muda. Ini nih termasuk penyelamat nih. Ya, yang muda-muda masih rajin ke masjid, ini penyelamat Pontianak. Ngapa Pontianak tak ada gempa bumi, tidak ada angin di Sungai Jawi? Alhamdulillah Sungai Jawi kan termasuk jarang ada puting beliung ya. Termasuk bisa dikatakan tak pernah lah ya. Sampai puting beliung yang terbang atap tuh, pernah nggak di sini? Siapa penyelamatnya? Nih yang muda-muda nih yang rajin ke masjid nih. Jadi kata Nabi, andaikan bukan karena para pemuda-pemudi, yang muda perempuan-perempuan juga, yang khusyuk kepada Allah, yang rajin ke masjid 5 waktu, wabahai rutta, andaikan bukan karena ada hewan-hewan yang masih dipiara-piara, termasuk bapak miara ayam tuh, jangan marah, itu penyelamat ayam tuh. Kadang-kadang malah tuh, cuma yang miara ayam pun pandai-pandai, gak kurung lah ayam tuh, berak rumah tetangga. Udah berak rumah tangga disembelih tak dibagi, bau nyampe ke rumah, bau ayam tuh. Ya, kalau miara ayam ketika bapak ibu udah sembelih tuh, jangan lupa tetangga sebelah rumah kanan kiri bagilah ya. Jangan cuma bagi tai ayam. Jadi termasuk hewan-hewan itu penyelamat. Juga wasyuyuhun rukka, dan masih banyaknya orang tua-tua bangun di tengah malam. Orang tua-tua itu kan Masya Allah, yang bangun-bangun tengah malam. Ya, terus buat apa lu? Karena ada banyak masih bayi-bayi yang nyusu. Itu penyelamat juga. Apa kata Nabi? La subba alaikumul adzab sabba, maka akan Allah turunkan azab bencana musibah. Jadi kenapa di Pontianak, khususnya tempat kita di Pontianak, kenapa alhamdulillah Pontianak selama ini tidak ada musibah kayak gempa bumi, angin puting beliung? Kenapa? Karena tadi masih banyaknya budak muda-muda yang rajin ke masjid, banyaknya masih ada hewan-hewan yang sedang makan, banyaknya orang tua-tua yang masih bangun malam, banyaknya budak kecil yang masih nyusu. Akhirnya Allah tak tega. Allah udah marah sebenarnya. Di Pak Sungai Jawi ini Allah marah. Kenapa tak marah? Narkoba di mana-mana. Belum lagi tempat pelacuran. Belum lagi orang menggunakan duit. Belum lagi budak-budak main judi online, slot. Banyak kan? Di rumah-rumah main judi, game. Sebenarnya Allah marah. Udah Allah turunkan nih, Allah udah nyuruh dah. Malaikat udah mau nurunkan bencana nih Pak. Dan Allah tahan malaikat tahan. Aku tak tega tuh, masih banyak budak muda dah di masjid Al-Khairat, Masya Allah. Oh masih ada datuk-datuk yang bangun malam, masih ada ayam-ayam. Walaupun kurang ajar, kencing, berak sembarangan ayam orang gitu. Sampai masuk masjid kadang-kadang.
Jadi bersyukur Pak. Ya. Terus wa hal turzaqun dalam ayat wa qaulihi dan perkataan Nabi wa hal turzaqun la tunsaruna illa bi du'afaikum. Jadi kata Nabi apa? Kita diselamatkan Pak, diberi rezeki. Ngapa Bapak rezekinya lancar? Alhamdulillah rezeki lancar, barokah. Wa tunsarun, ngapa Bapak diselamatkan? Sebab apa? Illa bi du'afaikum, disebabkan masih banyak orang-orang yang lemah di antara kalian. Banyak para pengemis, banyak orang yang tak mampu. Ini termasuk nih benteng-benteng nih. Benteng-benteng, makanya nanti di akhir zaman ada hadis Nabi mengatakan di akhir zaman Pak, tanda kiamat, orang diberi sedekah marah. Diberi sedekah marah. Ngapa marah? Karena nanti di akhir zaman semuanya kaya Pak. Semua orang hidupnya makmur, kaya. Sekarang udah hampir kiamat Pak, hampir. Kalau tidak percaya, dulu zaman kita masih muda, orang punya sepeda engkol, orang kaya kan? Sepeda engkol kan dulu orang kaya. Sekarang, biasa. Dulu orang punya motor, orang kaya. Punya TV, dulu punya TV orang kaya. Sekarang punya motor, mau PCX biasa. Orang punya mobil dulu orang kaya, sangat kaya. Sekarang kalau punya mobil Avanza, ya biasa, tidak kaya amat, sedang. Kecuali kalau mobil Alphard. Ya. Jadi nanti di akhir zaman Pak, Bapak jangan takut. Bapak sekarang tak punya mobil, yang muda-muda nih, yang tak punya mobil, tenang. Nanti sepunya punya mobil. Nanti nyampe lah kata Nabi, di akhir zaman orang diberi sedekah, dia marah. Ada orang ngantar ke rumah kita. Nanti bentar lagi ini kan habis bulan haji itu kan, biasa ada kalau adat-adat Madura biasa ada bawa bubur apa tuh dalam itu. Bulan Muharram tuh, bulan apa Bu? Ibu-ibu yang apa? Yang biasa bubur, yang kayak bubur ada cabai-cabai, kacang-kacang. Nanti habis itu ada bubur merah putih itu kan. Kadang-kadang gitu. Nanti di akhir zaman ada orang sedekah bubur itu atau sedekah nasi kotak dibuang. Kamu laku sedekah-sedekah, tak lihat aku. Mobil aku 5 butir. Memang orang miskin. Tak ada nanti di akhir zaman. Ini udah hampir. Sekarang punya mobil biasa, punya motor, motor 3 butir bersusun, biasa dah punya motor. Nggak heran, nanti di akhir zaman semua udah punya mobil nanti. Tenang ya? Ya tenang. Tapi sejelek-jelek umat, naudzubillah, kata Nabi Muhammad, sejelek-jelek umat yang meninggal dalam keadaan kiamat. Sejelek-jelek umat meninggal dapatkan kiamat. Ini umat paling jelek. Kenapa? Karena tidak disebutkan lagi nama Allah. Jadi kata Nabi, selama di dunia disebutkan nama Allah, tidak akan terjadi kiamat. Jadi akan terjadi. Nanti di akhir zaman tidak ada orang nyebut nama Allah, tidak ada sholat, tidak ada azan, tidak ada apa. Terjadi kiamat. Dan itu umat paling jelek yang meninggal dalam keadaan kiamat. Ya, mudah-mudahan kita meninggal sebelum kiamat. Ya, amin. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Udah ada. Udah sampai sini. Doakan Nabi Umi mudah-mudahan sehat semuanya. Kita semua mudah-mudahan semua sehat panjang umur hingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan selesai akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.